Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Balkis. Di sini saya sebagai penyidik akan menganalisa sebuah kasus, yaitu kasus pencurian HP. Berikut video kronologinya. Selanjutnya, kita akan membuka USB Write Locker yang tersedia di laptop. Lalu kita aktifkan USB Write Locker-nya dengan menginput angka 1. Lalu enter. Setelah tampilannya aktif seperti ini, dan USB Write Blocker-nya diminimize saja agar prosesnya tetap berjalan. Setelah USB diaktifkan, kita buka aplikasi Akses Data FTK Imager. Sebelum itu, colok flash disk dan pastikan flash disk tidak terganggu agar prosesnya lancar. Lalu buka aplikasi Akses Data FTK Imager. Jika tampilannya seperti ini, kita pilih File, lalu Create Disk Image, Physical Drive, kemudian Next. Jika tampilannya seperti ini, kita pilih flash disk dengan 8 GB, pilih Finish. Kemudian jika tampilannya juga seperti ini, pastikan ini sudah tercentang dan pilih Add, kemudian raw dd, kemudian Next. Di sini kita isi kolom yang kosong ini dengan case number-nya, yaitu angka. Di sini bisa kita isi bebas. Saya akan isi dengan angka 235. Add fit number-nya bisa sama 345. Kemudian di sini unique description-nya, di sini nama kasus. Nama kasus yang kita analisis yaitu kasus pencurian. Examinernya kita isi nama saya yaitu Queen Balkis. Sedangkan pada notes ini kita isi juga kasus pencurian HP. Kemudian kita pilih Next. Ini penyimpanannya. Pilih Browse. Ini kita mau simpan di mana kasus yang tadi. Kita pilih di PC, kemudian di file Putri Amanda. Kita buat folder baru saja, yaitu make new folder. Nama kasus yang saya analisis yaitu kasus pencurian HP. Pilih OK.
Kemudian kita isi di sini nama kasusnya, yaitu kasus pencurian HP. Pastikan di sini 0. Itu. Pilih finish. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih start. Jika sudah seperti ini, kita menunggu sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai 100%, akan tampil seperti ini. Kemudian kita close. Setelah itu, USB write blocker-nya kita off-kan dengan input angka 2. Enter 2, kemudian kita enter. Enter. Dengan begitu, status USB write blocker-nya sudah dalam kondisi mati. Selanjutnya kita masuk dalam proses autopsi. Kita buka aplikasi autopsi. Jika tampilan seperti ini, kita pilih Navcast. Biasanya di sini yang dianalisis. Pada bagian ini kita pilih di mana kita akan menyimpan file tersebut. Saya sarankan kita menyimpannya di file yang sama. Kita kasih masuk di kasus pencurian HP. Kemudian kita select. Kemudian next. Untuk optional information-nya, number-nya kita isi 245. Kemudian namanya di sini bisa kita ganti, yaitu nama saya sendiri. Nomor HP ini juga. Alamat emailnya yaitu alamat email saya. Ini nama kasusnya yaitu kasus pencurian HP. Pilih finish. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih next. Next lagi.
Pada bagian ini kita masukkan hasil analisis dari FTK Imager. Pilih brosur, kemudian pilih dispis. Kita masuk di sini. Kita pilih kasus pencurian HP yang 001, kemudian kita pilih open. Kemudian kita next. Pastikan semuanya terchecklist. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih finish. Pada bagian ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita menunggu prosesnya sampai 100%. Setelah proses autopsi selesai, akan muncul hasilnya seperti ini. Kita pilih kasus pencurian HP. Pilih vol 2, kemudian hasil autopsinya seperti ini. Demikian hasil analisis kasus saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil laboratorium forensik digital pada kasus pencurian handphone. Pertama, pendahuluan, yaitu deskripsi, pemeriksa, dan analisis. Berdasarkan surat yang diterima oleh Laboratorium Forensik Digital STIMIK Bina Bangsa Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Februari 2023. Dilakukan pemeriksaan dan analisis secara digital forensik terhadap barang bukti elektronik berupa flash disk oleh saudari Balkis yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Lorong Mujair 1. Tanggal dan waktu pemeriksaan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis pada tanggal 1-2 Maret 2023. Tepatnya pada waktu malam sampai pagi hari di jam 1 sampai jam 6:20. Yang kedua, barang bukti. Berdasarkan berita acara investigasi forensik, Laboratorium Forensik Digital STIMIK Bina Bangsa Kendari telah menerima satu jenis barang bukti, yaitu sebuah flash disk. Media penyimpanan flash disk yaitu 8 GB. Tujuan pemeriksaan, adapun tujuan dari pemeriksaan barang bukti yang dilakukan sesuai dengan surat yang diterima pada tanggal 2 Februari 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama,
melakukan proses pemeriksaan pada file barang bukti yang tersimpan pada flash disk. Yang kedua, menemukan rekaman video yang telah dihapus pada barang bukti melalui proses analisis pada hari Rabu dan Kamis pada tanggal 1-2 Maret 2023 menggunakan aplikasi autopsi. Yang ketiga, menerbitkan hasil pemeriksaan dari barang bukti yang diberikan agar dapat dipergunakan lebih lanjut. Yang keempat, proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan ini dilakukan pengujian forensik digital berdasarkan tahapan pengujian forensik digital. Pada saat pemeriksaan dilakukan, ditemukan flash disk dengan kapasitas 8 GB dan sebuah smartphone dengan kapasitas 16 GB. Kemudian dibentuknya komitmen jam kerja untuk menangani kasus ini hingga benar-benar selesai. Kemudian tim investigasi menyerahkan pada tim analisis pada Laboratorium Digital Forensik Timik Bina Bangsa Kendari untuk melakukan pemeriksaan pada barang bukti. Yaitu yang pertama, akuisisi flash disk. Untuk mendapatkan rekaman yang dimaksud dalam permohonan investigasi, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian fisik terhadap barang bukti. Selanjutnya, dilakukan pengecekan pada file-file yang masih tersimpan pada barang bukti. Dilanjutkan lagi dengan proses akuisisi pada barang bukti dengan menggunakan aplikasi akses data FTK Imager untuk melihat file-file yang sudah dihapus dari flash disk tersebut. Dari proses akuisisi tersebut, file image yang nantinya akan dilakukan analisis. Bisa kita lihat ini, barang bukti yang akan diakuisisi yaitu sebuah flash disk dengan memori 8 GB. Yang kedua, analisis flash disk. Setelah melakukan proses akuisisi pada barang bukti, dilanjutkan dengan proses pada barang bukti. Pada tahap ini, menghasilkan informasi jika memang didapatkan file-file yang menunjang penerangan kasus yang sedang ditangani ini. Dari proses analisis ini, menggunakan aplikasi autopsi, didapatkan rekaman video yang sudah dihapus yang diberisikan rekaman pada saat korban mencuri. Yang kelima, hasil pemeriksaan. Dari proses akuisisi didapatkan data berupa yang pertama, barang bukti berupa flash disk dengan kapasitas 8 GB diambil dari lemari penyimpanan barang bukti pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 13:12. Lalu barang bukti dihubungkan ke laptop dan dilakukan persiapan selanjutnya. Yang kedua, pada pukul 18:20 sampai jam 13:12, proses akuisisi dimulai dengan menggunakan aplikasi akses data FTK Imager. Ini bisa kita lihat gambar 2, hasil akuisisi dalam bentuk file teks dokumen. Sedangkan gambar 3-nya kita bisa lihat drive atau image reveal result pada aplikasi akses data. Ketiga, file image hasil akuisisi dari flash disk akan dianalisis agar dapat dilihat file-file yang sudah dihapus dari barang bukti. Yang keempat, pada pukul 7:25, proses analisis dimulai menggunakan aplikasi autopsi. Yang kelima, didapatkan rekaman video pencurian handphone yang telah dihapus dari flash disk. Ini gambar 4, bisa kita lihat file yang disilang merah adalah file yang telah dihapus. Gambar 5, rekaman pencurian handphone yang dihapus pada flash disk.
Yang keenam, kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa flash disk ini merupakan perangkat media penyimpanan eksternal yang banyak digunakan saat ini. Perkembangan flash disk ini dapat dilihat dari tampilan, fungsi, dan kapasitasnya yang beragam agar mempermudah penggunanya. Tidak dapat dipungkiri, dapat menghasilkan bukti digital yang dapat membantu menangani sebuah kasus yang diimbangi juga dengan pemanfaatan aplikasi di era teknologi ini. Yang ketujuh, penutup. Proses pemeriksaan akuisisi bahkan analisis yang dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu formulir Chain of Custody Laboratorium Pusat Studi Forensik Digital STIMIK Bina Bangsa. Yang pertama, informasi kasus. Nomor kasus case 345 hari atau tanggal Rabu 1 Februari 2023. Jenis kasus yaitu pencurian handphone. Pelaku ada 2 orang, yaitu atas nama Putri dan Nisa. Korbannya yaitu atas nama Selis. Keterangan melakukan pencurian handphone terhadap korban dengan merampas barang. Yang kedua, penyitaan barang bukti. Nomor barang bukti BD 345. Hari atau tanggal Kamis 2 Februari 2023. Jam 1:12 waktu Indonesia Timur. Lokasi rumah pelaku. Yang ketiga, petugas investigator atas nama Queen Balkis, jabatan penyidik. Yang selanjutnya, lembaga STIMIK Bina Bangsa Kendari, nomor kontak 0822 7140 2779. Selanjutnya, deskripsi barang bukti. Jenisnya yaitu media penyimpanan, model flash disk, merek SanDisk, nomor seri 0, kondisi baik, keterangan 6 GB. Penyerahan barang bukti. Hari atau tanggal Kamis 2 Februari 2023 pada jam 8:20, lokasi Laboratorium Forensik Polda Kendari. Petugas penyerah atas nama Bribtu Jaya, nomor kontak 0822 34 548 767. Petugas penerima atas nama Queen Balkis, nomor kontak 0822 7140 2779. Penyelesaian akhir barang bukti yaitu barang bukti disimpan. Saksi yaitu Zul, jabatannya sebagai tetangga kos. Demikianlah presentasi formulir Chain of Study Laboratorium Pusat Studi Digital Forensik saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.